Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elinda Rizka Sari, Sarjana Pendidikan Magister Pendidikan. Yang saya Yunia Rahmalia Suryawati dengan NPM 2154030 dengan judul Upaya Mengatasi Kesulitan Membaca pada Peserta Didik Kelas 3 di SDN Mijen pada tahun pembelajaran 2024-2025. Latar belakang kesulitan dalam belajar membaca adalah salah satu tantangan yang sering dihadapi siswa di tingkat dasar. Variasi kesulitan ini mencakup masalah dalam mengenal huruf, memahami hubungan antar huruf dan suara, serta kesulitan dalam menangkap makna bacaan secara keseluruhan. Berbagai faktor dapat menjadi penyebab seperti kurangnya minat baca, kesulitan dalam berkonsentrasi, dan penetapan metode pengajaran yang kurang sesuai di kelas. Di sisi lain, metode pembelajaran yang monoton dan tidak menarik seringkali membuat siswa cepat merasa bosan, sehingga menghambat perkembangan keterampilan membaca mereka. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menarik dan efektif. Untuk mengatasi masalah ini, salah satu alternatif yang bisa diterapkan adalah penggunaan permainan dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Metode ini mampu menciptakan suasana yang menyenangkan, mengurangi rasa tegang atau takut pada siswa. Dengan demikian membuat mereka lebih mudah menyerap materi yang diajarkan. Berdasarkan uraian di atas, dapat didefinisikan identifikasi masalah sebagai yang pertama, apa hambatan peserta didik dalam membaca? Lalu, upaya yang bisa dilakukan oleh orang tua dalam melatih membaca siswa, dan yang terakhir, upaya yang bisa dilakukan oleh guru dalam melatih membaca peserta didik. Lalu, agar tetap fokus dan tidak meluas dari pembahasan yang dimaksud, maka peneliti membatasi ruang lingkungan pada cara meningkatkan kemampuan membaca peserta didik di kelas 3. Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah, dan pembatasan masalah di atas, dapat diajukan rumusan masalah yaitu upaya mengatasi kesulitan membaca pada peserta didik kelas 3 di SDN Mijen Jepres pada tahun pembelajaran 2024-2025. Lalu manfaat penelitian bagi peserta didik adalah peserta didik mampu dengan mudah memahami pembelajaran dengan menggunakan metode yang terkesan tidak monoton, sehingga peserta didik tidak dengan mudah bosan saat berlangsungnya proses pembelajaran. Lalu untuk peneliti atau guru, melalui penelitian ini diharapkan peneliti dapat memahami pentingnya metode pembelajaran yang bervariatif agar mengurangi tingkat ketidakkondusifan peserta didik saat berlangsungnya proses pembelajaran. Lalu ada lagi, dapat bermanfaat bagi guru agar lebih terbuka dengan menggunakan model-model pembelajaran yang lebih bervariatif daripada dengan model pembelajaran yang monoton dan lebih dominan guru yang berceramah. Lalu untuk kajian teori ada definisi kesulitan membaca. Secara harfiah, kesulitan belajar adalah terjemahan dari bahasa Inggris learning disable yang merujuk pada ketidakmampuan dalam proses belajar. Pemahaman istilah kesulitan ini bertujuan untuk memberikan kesan yang lebih optimis dengan harapan bahwa anak sebenarnya masih memiliki potensi untuk belajar. Selain itu, dalam istilah lain seperti learning difficulties dan learning difference, ketiga istilah ini menyiratkan nuansa yang berbeda. Sementara learning difference cenderung membawa makna yang lebih positif. Untuk menghindari bias dan perbedaan persepsi, istilah yang digunakan secara umum di Indonesia adalah kesulitan belajar. Istilah ini mencerminkan ketidakmampuan dengan pengecualian adanya disfungsi otak dan juga dikenal dengan istilah gangguan neurologi. Untuk definisi yang diutarakan oleh Halahah,
Kaufman dan Lodi pada tahun 1985 menjelaskan bahwa kesulitan belajar secara khusus merupakan suatu gangguan dalam satu atau lebih proses psikologi yang melibatkan pemahaman dan penggunaan bahasa baik lisan maupun tulisan. Gangguan ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kesulitan mendengarkan, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, atau berhitung. Batasan ini mencakup kondisi seperti gangguan perseptual, cedera otak, disleksia, dan afasia perkembangan. Namun, istilah ini tidak mencakup anak-anak yang mengalami kesulitan belajar akibat hambatan dalam penglihatan, pendengaran, atau keterampilan motorik, serta mereka yang memiliki tantangan seperti tunagrahita, gangguan emosional, atau faktor lingkungan yang merugikan. Selain itu, Hamill pada tahun 1981, kesulitan belajar mencakup berbagai bentuk nyata dan tantangan dalam pendengaran, berkomunikasi, membaca, menulis, berpikir logis, atau berhitung. Gangguan ini dianggap sebagai masalah intrinsik yang diduga disebabkan oleh disfungsi sistem saraf pusat. Kesulitan belajar dapat terjadi bersama dengan gangguan lain seperti gangguan sensorik, hambatan sosial, dan gangguan emosional, serta pengaruh lingkungan, contohnya perbedaan budaya atau metode pembelajaran yang tidak tepat. Meskipun faktor-faktor eksternal ini bukan penyebab utama kondisi kesulitan belajar, mereka dapat memperburuk kondisi yang sudah ada. Untuk penelitian yang relevan ada dengan judul Efektivitas Kelompok Belajar Kecil untuk mengatasi masalah membaca pada peserta didik kelas 3. Disimpulkan bahwa pembelajaran dalam kelompok kecil terbukti efektif dalam membantu siswa kelas 3 yang mengalami kesulitan belajar. Dengan memberikan perhatian yang lebih dan kesempatan bagi siswa untuk berlatih secara intensif, kelompok kecil dapat meningkatkan kemampuan membaca mereka, terutama bagi yang menghadapi tantangan dalam hal ini. Oleh karena ini, strategi ini dianjurkan untuk diterapkan di kelas-kelas yang memiliki siswa yang memerlukan bantuan tambahan dalam keterampilan membaca. Untuk kerangka berpikir, kondisi awal itu guru atau peneliti kurang menggunakan media pembelajaran, sehingga siswa yang diteliti masih rendahnya minat baca yang dimiliki oleh peserta didik kelas 3. Untuk tindakannya, guru menggunakan permainan saat berlangsungnya proses pembelajaran bahasa Indonesia. Untuk siklus 1, menerapkan belajar sambil bermain masih jarang dilakukan oleh guru. Untuk kondisi 2-nya atau siklus 2-nya, menerapkan belajar sambil bermain lebih sering digunakan oleh guru, sehingga kondisi akhir diduga melalui permainan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dapat meningkatkan minat baca pada peserta didik. Hipotesis tindakan berdasarkan kajian teori dan rumusan masalah peneliti tindakan kelas ini sebagai berikut. Upaya mengatasi kesulitan membaca pada peserta didik kelas 3 di SD Negeri Mijen pada tahun pembelajaran 2024-2025. Untuk setting penelitian, untuk permohonan izin, observasi, wawancara, dan menyusun proposal dilakukan pada bulan Oktober. Untuk instrumen penelitian, pengumpulan data dengan melakukan siklus 1 dan siklus 2 dilakukan pada bulan November. Analisis data hingga menyusun laporan hasil penelitian dilakukan pada bulan Desember. Untuk subjek dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah murid kelas 3 SD Negeri Mijen. Data dan sumber penelitian ini menggunakan data yang dihasilkan dari observasi dan wawancara secara langsung kepada guru SD Negeri Mijen dan bersumber juga dari guru SD Mijen
yang mengajar pada kelas 3. Untuk teknik dan alat pengumpulan data dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan melalui wawancara dan observasi secara langsung di SD Negeri Mijen. Untuk validitas data, penulis melakukan validitas data dengan menerapkan triangulasi data, yaitu mengajukan pertanyaan kepada guru yang mengajar di kelas tersebut meski guru tersebut bukan merupakan guru kelas. Analisis data, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif menampilkan data dalam bentuk kalimat atau narasi yang diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data. Secara umum, penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan lebih menekankan pada analisis proses serta makna dari fenomena yang dikaji. Landasan teori berperan sebagai panduan untuk memastikan fokus penelitian tetap sesuai dengan realitas di lapangan. Untuk indikator kerjanya, diharapkan setelah dilakukannya tindakan, tingkat kemampuan membaca peserta didik kelas 3 pada SD Negeri Mijen dapat semakin meningkat. Untuk prosedur tindakan, PTK mengikuti mode Kurt-Lewin yang terdiri dari 4 langkah utama, yaitu perencanaan atau planning, tindakan atau action, lalu observasi, dan refleksi. Untuk siklus pertama, yang pertama itu perencanaan atau planning, yang seperti merencanakan rencana proses pembelajaran atau RPP, media dan model pembelajaran, serta menyiapkan LKPD yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Lalu tahap yang kedua atau tahap tindakan acting, yaitu yang pertama adalah kegiatan pembuka. Guru membuka kelas yang dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh peserta didik. Guru melakukan presensi dan memberikan motivasi kepada peserta didik sebelum pembelajaran dimulai. Selanjutnya, kegiatan inti. Guru mulai menyiapkan kata-kata yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Setelah selesai mempersiapkan permainan, peserta didik bergantian menyambung kata-kata yang telah disiapkan oleh guru menjadi kalimat. Lalu setelah itu, semua peserta didik maju ke depan. Guru meminta 2 peserta didik untuk maju ke depan dan menyebutkan 1 kata untuk disusun kalimat oleh peserta didik yang tidak menyebutkan kata. Begitu bergantian, lalu dilanjutkan hingga peserta didik di kelas mendapatkan kesempatan untuk maju ke depan semuanya. Setelah semua peserta didik maju ke depan, guru memberikan LKPD kepada peserta didik. Dan untuk kegiatan penutupnya, guru menyampaikan kesimpulan pada peserta didik, dilanjutkan dengan doa yang dibacakan oleh peserta didik dan guru mengucapkan salam. Untuk tahap pengamatan, aspek yang diamati oleh peneliti adalah bagaimana respon peserta didik saat berlangsungnya proses pembelajaran, dan media tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan terhadap peserta didik. Lalu untuk tahap refleksi, guru dan peneliti menganalisis tingkat keberhasilan dari siklus pertama. Untuk siklus kedua, yaitu ada yang pertama tahap perencanaan atau planning. Masih sama seperti siklus yang pertama, yaitu merancang rencana proses pembelajaran atau RPP, media dan model pembelajaran, menyiapkan LKPD yang akan dikerjakan oleh peserta didik. Lalu ada tahap tindakan atau acting. Yang pertama untuk kegiatan pembuka, guru membuka kelas, dilanjutkan dengan doa yang dipimpin oleh peserta didik. Guru melakukan presensi dan memberikan motivasi kepada peserta didik. Untuk kegiatan inti, guru menyiapkan kata-kata yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Setelah selesai mempersiapkan permainan, peserta didik bergantian menyambung kata-kata yang sudah disiapkan oleh guru menjadi kalimat.
Setelah semua peserta didik menyambung kata menjadi kalimat, guru meminta dua peserta didik untuk maju ke depan dan menyebutkan satu kata untuk disusun kalimat oleh peserta didik yang lainnya, yaitu yang tidak menyebutkan kata. Lalu dilakukan hingga peserta didik di kelas mendapatkan kesempatan untuk maju ke depan semuanya. Setelah semua peserta didik maju ke depan, guru memberikan LKPD kepada peserta didik. Lalu untuk kegiatan penutupnya, guru menyampaikan kesimpulan kepada peserta didik, dilanjutkan dengan doa yang dibacakan oleh peserta didik dan guru mengucapkan salam. Untuk siklus 2 ini masih sama seperti di siklus 1. Aspek yang diamati yaitu bagaimana respon peserta didik saat berlangsungnya proses pembelajaran, dan media tersebut menunjukkan tingkat keberhasilan atau kegagalan terhadap peserta didik. Dan untuk tahap refleksi, guru dan peneliti menganalisis tingkat keberhasilan dari siklus 1 hingga siklus 2. Terjadi perubahan keberhasilan atau kegagalan dalam memanfaatkan permainan dalam meningkatkan kemampuan membaca peserta didik di kelas 3 di SD Negeri Mijen. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.